Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, BMKG sempat menyatakan bahwa cuaca buruk tengah berlangsung dan perlu diwaspadai adanya peningkatan potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Lantas bagaimana upaya mitigasi yang sudah disiapkan? Serta seperti apa pemetaan wilayah yang sudah dilakukan agar proses evakuasi dan distribusi logistik tak kembali jadi kendala? Untuk membahasnya sudah bergabung Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Raditya Jati. Selamat pagi Pak Raditya. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi pemirsa. Ya Pak Raditya, ini sejumlah daerah di Indonesia hampir terdampak bencana begitu ya, khususnya hidrometeorologi. Lalu kalau dikatakan oleh BMKG, ancaman bencana ini masih akan terjadi hingga Februari 2021. Lalu bagaimana BNPB menyiapkan hal ini? Baik, terima kasih. Jadi peran paling penting dan paling utama yang di daerah dalam menghadapi cuaca buruk adalah pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, BNPB akan selalu memberikan dukungan sumber daya. Yang pertama, kami juga pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya memang terancam terhadap banjir dan longsor, untuk selalu dalam kondisi kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya dengan BPBD di seluruh provinsi. Dan himbauan tersebut melalui surat yang mencantumkan wilayah-wilayah yang memang berpotensi berdampak bencana, baik banjir maupun pergerakan tanah dan juga kategori rendah hingga tinggi. Jadi saya rasa yang paling penting adalah sekarang bagaimana kesiapan daerah untuk selalu memantau informasi yang disampaikan BMKG. Selain itu dalam hal kesiapsiagaan termasuk kalau itu terjadi bencana, termasuk logistiknya dan termasuk juga bagaimana upaya-upaya dalam penyelamatan bila mana itu terjadi bencana. Demikian Mbak Vera. Ya, kalau memang sudah dilakukan upaya mitigasi dengan menginformasikan gitu ya kepada kepala daerah setempat, daerah mana saja yang masuk dalam pemetaan wilayah dan menjadi concern saat ini oleh BNPB? Hampir seluruh wilayah Indonesia, tanah air kita memang terancam terhadap hidrometeorologi. Dan kalau kita perhatikan di peta, sesuai dengan lembaga teknis yang telah melakukan pemetaan di seluruh Indonesia, yaitu yang bertanggung jawab terhadap banjir adalah dari Kementerian PU, PR, dan juga BMKG. Kami mendapatkan wali data tersebut dan kami timbalkan dengan wilayah-wilayah memang mempunyai potensi dan termasuk risiko terkait dengan kemudian jumlah penduduk, kemudian tata ruang, kemudian juga pemanfaatan lahan. Termasuk kita juga akan melihat dari wilayah-wilayah das kritis yang disampaikan oleh KLHK. Nah, wilayah-wilayah tersebut sudah kami petakan dalam bentuk spasial dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki daerah aliran sungai yang memang memiliki potensi risiko terhadap banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Intinya wilayah-wilayah yang dengan kemiringan tertentu, kemiringan tinggi memang mempunyai potensi terhadap gerakan tanah atau tanah longsor. Nah, untuk demikian memang itu perlu ada suatu edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat dan kami sudah menyampaikan khususnya kepada pemerintah daerah terhadap wilayah-wilayah yang potensi risiko tersebut, terutama wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi prioritas. Hampir seluruh wilayah Indonesia adalah prioritas bagi kami kalau itu terjadi bencana. Jadi selain itu juga kita juga tetap harus memperhatikan ancaman yang lain termasuk gempa bumi. Demikian Mbak Vera. Baik, ini bukan ancaman yang kecil begitu ya, menjadi ancaman besar karena tadi Anda katakan bahwa seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi yang sama. Lalu apa sebetulnya penyebab dari tingginya ancaman potensi bencana sampai dengan Februari 2021 ini? Tapi dijawab nanti Pak Raditya, usai jeda tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Raditya Jati. Pak Raditya, kalau memang tadi sudah dikatakan melakukan pemetaan wilayah, koordinasi kepada kepala daerah, tapi sebetulnya upaya mitigasi ini kan juga sangat bergantung kepada bagaimana upaya sebelum potensi bencana itu datang. Nah, bagaimana sebetulnya upaya-upaya mitigasi yang dilakukan untuk bisa meminimalisir penyebab-penyebab dari risiko ancaman potensi bencana? Baik, terima kasih Mbak Vera. Sekali lagi dari peta risiko yang telah disampaikan dan hampir semua provinsi di wilayah Indonesia sudah memiliki peta kajian risiko yang difasilitasi BNPB dan juga diupdate semua wilayah provinsi. Dan dasar itu adalah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan lahan, penggunaan lahan, pengendalian lahan, termasuk pengendalian tata ruang. Harapannya itu yang menjadikan
upaya bagaimana masyarakat paham dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, informasi itu juga secara teknologi juga bisa diakses secara dengan gampang, dan kami juga punya aplikasi langsung dengan Inaris personal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Paham di mana posisinya, risikonya apa, dan bila mana apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Saya rasa edukasi ini menjadi penting, terutama juga teman-teman media bisa membantu kita semua bagaimana melakukan edukasi mitigasi terhadap potensi risiko bahaya yang bisa terjadi di Indonesia. Demikian Mbak Vera. Baik, terkait dengan penggunaan tata ruang ini apakah memang ditindaklanjuti oleh kepala daerah ketika memang BNPB memberikan warning kepada kepala daerah? Ya, baik. Kami hampir setiap minggu ada meeting dengan Kementerian Agraria Tata Ruang di pusat untuk mengevaluasi juga wilayah-wilayah yang berisiko, khususnya skala sampai kabupaten kota. Nah, ini sebetulnya nanti menjadi wewenang dari Kementerian ATR juga karena berbasis risiko bencana. Saya rasa ini sudah salah satu yang cukup bagus ya, kolaborasi sinergitas dengan Kementerian Agraria Tata Ruang untuk melakukan evaluasi pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana, dan ini kami lakukan secara detail dan dikaji tidak hanya dengan BNPB, tentunya dengan kementerian lain dan juga wali data yang memiliki potensi ancaman, misalnya dengan ancaman-ancaman kegempaan, mungkin dengan BMKG dan BVMPG, longsor, dan seterusnya. Dan ini adalah sinergitas koordinasi bersama di pusat. Harapannya memang pengendalian bisa lebih ketat lagi di wilayah, di kabupaten kota atau provinsi. Demikian Mbak Vera. Lebih ketat dan tentunya ditindaklanjuti begitu ya, bukan hanya menerima informasi warning saja dari BNPB, tapi harus dilakukan. Nah, kemudian upaya mitigasi selanjutnya adalah menghadapi potensi sampai dengan Februari 2021. Tentunya kita tidak mengharapkan seperti yang terjadi pada di Sulawesi begitu ya, banyak sekali akses yang terisolir sehingga membutuhkan upaya evakuasi dan juga logistik yang cepat sebetulnya. Tapi ini sempat terkendala. Bagaimana untuk bisa mengantisipasi agar ke depannya upaya evakuasi maupun juga pembagian logistik ini bisa lebih cepat dilakukan oleh BNPB maupun juga BPBD setempat? BNPB tentunya akan mengerahkan sumber daya yang lain yang memang itu diperlukan. Sepertinya yang mungkin sempat disampaikan juga melalui media adalah bagaimana BNPB mengerahkan kekuatan helikopter untuk penanganan darurat, seperti evakuasi dan distribusi logistik. Saya rasa itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengakses wilayah-wilayah memang terpencil. Selain itu, BNPB juga tentunya tidak bisa bekerja sendiri, dan tentunya di sini adalah mitra yang terkait khususnya TNI dan Polri. Ini seperti yang pernah kita sampaikan juga pada penanganan gempa Palu dan sekarang Sulawesi Barat, itu juga peran dalam hal mengevakuasi korban, tentunya dengan Basarnas dan distribusi logistik tentunya perlu sinergis bersama, dan saya rasa ini sudah dibuktikan dengan beberapa kolaborasi yang cukup baik antara sivil militeri dalam hal kolaborasi penanganan darurat dan logistik. Demikian Mbak Vera. Untuk penanganan saat ini masih ada tidak daerah yang sulit untuk terjangkau seperti di wilayah Sulawesi? Laporan terakhir kami mendapatkan dari Damsatgas terakhir semua sudah dapat diakses dan sudah dapat terbuka. Wilayah-wilayah yang masih terpencil, masih terisolasi sudah dilakukan pengiriman melalui helikopter, dan beberapa sorti sudah dikirimkan ke wilayah-wilayah yang memang terpencil. Bapak Kepala BNPB sendiri sudah sempat melakukan juga kunjungan ke wilayah yang terpencil dan terisolasi di desa-desa yang telah disampaikan tadi, namun sekarang sudah dapat diakses ya. Ini semua juga berkat atas kerjasama semua yang ada di daerah untuk langsung bergerak dalam hal penanganan logistik. Demikian Mbak Vera. Mitigasi disiapkan betul oleh BNPB dan tentunya juga koordinasi dengan kepala daerah setempat, tapi juga bagaimana menyiapkan masyarakatnya yang sadar akan potensi ancaman bencana. Bagaimana mensosialisasikan ini agar masyarakat bisa mengetahui ketika bencana datang apa yang harus pertama kali mereka lakukan. Apakah informasi ini juga sudah sampai ke masyarakat? Baik, kalau kita bicara hidrometeorologi tentunya yang menjadi wewenang dalam memberikan informasi adalah BMKG yang selalu memberikan prediksi harian dan juga per 3 hari dan semingguan, dan saya rasa pemerintah daerah menjadi kewajiban juga melihat prediksi-prediksi yang disampaikan, apalagi dalam fase atau fenomena La Nina ini yang sudah menjadi prioritas yang disampaikan akhir tahun lalu. Yang kedua tentunya pemerintah daerah diharuskan atau diwajibkan melakukan
apel siaga dalam hal menghadapi hidrometeorologi ini. Dan ini sudah kami lihat juga beberapa provinsi telah melakukan apel siaga melibatkan seluruh unsur pemerintah, lembaga swasta, NGO dan juga relawan yang bergerak untuk siap bila mana itu akan terjadi bencana. Yang berikutnya adalah kesiapan dari logistik sendiri. Jadi logistik memang sebaiknya memang harus disiapkan di level provinsi yang atau di tempat-tempat kritis yang memang kemungkinan akan terjadi potensi risiko terhadap bencana tersebut. Selain itu, memang tetap harus dilakukan susur sungai atau memang pengamatan bagaimana sungai itu tetap dalam kondisi yang baik dan seimbang supaya dalam sedimentasi, erodibit lahan semuanya terkendali dengan baik. Saya rasa itu Mbak Vera yang memang disiapkan oleh pemerintah. Baik. Ya, terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Raditya Djati sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.